Baiklah, saya akan menceritakan mengenai awal masuknya kekuasaan Kerajaan Majapahit ke Bali. Sebelumnya, marilah kita mengaturkan pangastungkara penganjali. Om Swastiastu. Sebelum kekuasaan Kerajaan Majapahit masuk ke Bali, di Bali terdapat kerajaan yang berpusat di Bedaulu dengan rajanya bernama Sri Asta Suraratna Bumi Banten yang memerintah dari tahun 1337 Masehi. Raja pada saat itu dibantu oleh beberapa pejabat kerajaan, di antaranya Ki Pasunggriges sebagai Perdana Menteri, Ki Kebo Iwo sebagai Patih, dan Ki Kalegemet sebagai Tumenggung. Dengan dibantu oleh beberapa pejabat kerajaan itu, pemerintahan kerajaan dapat berjalan dengan baik dan kerajaan pun dapat berkembang dengan baik. Akan tapi tahun 1342 terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Penyerangan yang dipimpin oleh Gajah Mada disertai dengan dua orang panglima perang, yaitu Ki Arya Damar dan Ki Arya Kenceng. Penyerangan itu dilakukan dari tiga arah, yaitu dari arah utara dipimpin oleh Ki Arya Damar, dibantu oleh Ki Arya Sentong, Kiai Kulowandira, dan Ki Bleteng. Dari arah barat dipimpin oleh Ki Arya Kenceng, dibantu oleh Arya Blok dan Arya Pengalasan, serta Arya Kanuruhan. Dari arah timur itu dipimpin langsung penyerangannya oleh Gajah Mada. Akhirnya pada tahun 1343 Masehi, Bedaulu dapat dikuasai oleh pasukan dari Majapahit. Akan tapi perlawanan demi perlawanan terus berlangsung terhadap kekuasaan Majapahit di Bali. Akhirnya pada awal pemerintahan Raja Hayam Wuruk tahun 1350, Raja Hayam Wuruk mengambil kebijakan memutuskan mengangkat secara bersamaan 4 orang putra Dangyang Kepakisan, seorang Brahmana, 4 orang putra Dangyang Kepakisan itu diangkat menjadi ksatria dalam sebagai penguasa kerajaan. Mereka diangkat menjadi raja-raja bawahan Majapahit. Mereka itu adalah Sri Juru diangkat menjadi Raja Blambangan, kemudian Sri Bima Sakti diangkat menjadi Raja Pasuruan, kemudian putra ketiga seorang wanita yang bernama Sri Kepakisan diangkat menjadi Raja Sumbawa, dan putra keempat yang bernama Sri Kresna Kepakisan diangkat menjadi Raja Bali. Sri Kresna Kepakisan diangkat menjadi Raja Bali dengan gelar Dalam Ketut Kresna Kepakisan yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1381. Dalam Ketut Kresna Kepakisan pada awal pemerintahannya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Bedaulu ke Samprangan. Pada awal pemerintahannya dalam
Ketut Kresna Kepakisan dibantu oleh seorang patih yaitu Arya Kepakisan dan 2 orang demung yaitu Arya Wangbang dan Arya Kutawaringin, serta dibantu oleh 5 orang tumenggung yaitu Arya Delancang, Arya Kenceng, Arya Blok, Arya Kanurupan, dan Arya Gajah Para. Berkat kemampuan dalam memimpin, mengelola pemerintahan, dalam Ketut Kresna Kepakisan dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik. Dalam Ketut Kresna Kepakisan memiliki 2 orang istri. Istri pertama bernama I Gusti Ayu Raras dan istri kedua bernama Ni Gusti Ayu Kutawaringin. Dari istri pertama, dalam Ketut Kresna Kepakisan menurunkan 4 orang putra, yaitu Idewo Samprangan, Idewo Tarukan, Idewo Ayu Swabawo, dan Idewo Ketut Ngudesir. Dan dari istri kedua, dalam Ketut Kresna Kepakisan menurunkan seorang putra, yaitu Idewo Tegal Besung. Jadi dalam menjalankan pemerintahannya, maksudnya dalam Ketut Kresna Kepakisan itu dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik, sehingga kerajaan pada saat itu dapat berkembang dengan baik. Sampai dengan tahun 1381 dalam Ketut Kresna Kepakisan wafat. Lalu kekuasaan kerajaan digantikan oleh putra pertamanya yang bernama Idewo Samprangan. Idewo Samprangan setelah menjadi raja bergelar Dalem Agra Samprangan atau dikenal dengan nama Dalem Ngile. Jadi itulah awal kekuasaan kerajaan Majapahit di Pulau Bali. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan para musanti. Om Santi, Santi, Santi Om.